halo semuanya. Jadi, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perusahaan dagang. Nah, sebelum masuk ke dalam bukti transaksi, perusahaan dagang tuh apa sih? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang dia membeli barang dagangan kepada para pemasok. Ketika dia sudah membeli, barang tersebut disimpan sementara di dalam gudang perusahaan. Kemudian, barulah barang tersebut akan dijual kepada pelanggan ketika mereka hendak membelinya. Jadi, perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, kalau perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang memberikan jasa atau layanan kepada para pelanggannya. Tetapi kalau perusahaan dagang, dia itu membeli barang dagangan kepada para pemasok, disimpannya sementara, lalu akan dijualnya kembali kepada para pelanggan. Tapi kalau perusahaan manufaktur, itu adalah perusahaan yang benar-benar mengolah barang tersebut dari bahan mentah. Jadi perusahaan manufaktur itu mengolah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, lalu diolahnya lagi menjadi barang jadi, barulah untuk siap dijual. Tapi bedanya dengan perusahaan dagang, dia enggak membuat barang tersebut, melainkan dia membeli, disimpannya sementara, lalu dijualnya kembali. Oke. Karena kita membahas tentang perusahaan dagang, kita akan mengenal yang namanya jurnal khusus. Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus itu sama seperti jurnal umum. Bedanya, jurnal khusus bisa muncul karena perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah besar. Otomatis, ketika perusahaan tersebut adalah perusahaan yang besar, maka frekuensi transaksi atau frekuensi kegiatan yang terjadi dalam suatu perusahaan pun cukup besar. Ketika frekuensi yang sangat besar tersebut, kita hanya menggunakan jurnal umum, tentu itu sangat nggak efisien. Karena kenapa? Itu bisa memakan waktu yang sangat panjang. Itulah hadirnya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini ada 5. Apa aja? Kita bahas dari yang pertama. Cash Reserve Journal atau jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal untuk mencatat setiap transaksi berkenaan dengan kas yang masuk ke dalam perusahaan. Contohnya seperti apa? Seperti misalnya pelunasan piutang, ataupun misalnya penjualan secara tunai. Itu masuknya di jurnal penerimaan kas. Lalu, ada jurnal khusus berikutnya, yaitu Cash Payment Journal, atau biasa disebut dengan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini sama dengan jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal ini hanya mencatat setiap transaksi yang mengakibatkan kas keluar dari perusahaan. Contohnya seperti apa? Misalnya, pembayaran hutang ataupun pembelian secara tunai yang mengakibatkan kas itu keluar dari perusahaan. Lalu, jurnal khusus berikutnya, kita pun mengenal namanya sales journal atau jurnal penjualan. Nah, di jurnal penjualan ini, kita hanya mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Ingat ya teman-teman, yang dilakukan secara kredit. Artinya apa? Ketika penjualan tersebut dilakukan secara tunai, maka dia nggak masuk ke dalam sales journal, melainkan akan masuk ke dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas yang ini. Lanjut, setelah jurnal penjualan, di jurnal khusus pun ada yang namanya purchase journal atau jurnal pembelian, yaitu jurnal yang mencatat untuk setiap transaksi pembelian secara kredit. Nah, ketika pembelian itu secara tunai, tentu dia nggak masuk ke dalam jurnal ini, melainkan akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash out journal. Lanjut, di jurnal khusus pun kita mengenal namanya petty cash journal atau jurnal kas kecil. Bedanya apa? Dia sama seperti kas. Namun bedanya, jurnal kas kecil ini adalah jurnal yang diperuntukkan untuk pengeluaran yang di bawah 1 juta atau 1.500.000, sehingga dia menggunakan akun petty cash atau akun kas kecil. Nah, jurnal yang terakhir yang ada di jurnal khusus yaitu adalah memorial journal atau jurnal umum yang biasa kita kenal dengan general journal. Bedanya apa sih Kak? Jurnal umum di perusahaan dagang
dengan jurnal umum di perusahaan jasa. Nah, kalau di perusahaan jasa, kita menggunakan jurnal umum kan untuk mencatat semua transaksi, baik itu pembelian, baik itu pembayaran utang, penjualan, dan lain sebagainya. Tapi, untuk perusahaan dagang, jurnal umum ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi retur, baik retur penjualan maupun retur pembelian. Jadi jurnal umum di perusahaan dagang hanya untuk mencatat transaksi retur. Oke, kita udah pengenalan tentang macam-macam jurnal khusus. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bukti transaksi yang ada di perusahaan dagang. Stay tune teman-teman. Dadah!